Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Casper Mugiwara. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam sebuah video Syekh Jati yang berjudul Cahaya yang Ditakuti Makhluk Gaib dan Astral. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin tanya, tadi malam saya berzikir la ilaha illallah di majelis zikir, dan ketika di tengah-tengah sedang berzikir, nafas saya mulai terasa naik sampai ke tenggorokan, dan mulut saya kayak terasa otomatis berzikir, dan ketika itu badan saya bergetar dengan sendirinya, dan saya kayak hilang kesadaran, dan saya melihat cahaya putih yang sangat terang. Ketika saya terbangun, ada anggota majelis yang membangunkan saya. Saya mohon, bolehkah Tuhan memberikan pencerahan? Alhamdulillah, begitu pertanyaan dari sahabat Syekh Jati tersebut. Di dalam pertanyaan ini ada 3 poin yang harus benar-benar kita bahas, yaitu nafas, tenggorokan, kemudian hilang kesadaran dan melihat cahaya. Nafas adalah salah satu media kita untuk memasuki dimensi batin sebetulnya. Nafas tersebut kita gunakan untuk berzikir dengan lafaz la ilaha illallah sampai ketika di tengah-tengah sedang berzikir nafas. Jadi di dalam zikir nafas akan terjadi perubahan ritme pernafasan yang mungkin nafas terasa akan berat atau mungkin ada rasa-rasa yang lain. Karena untuk mengetahui ini kita harus benar-benar melakukan riset ya, melakukan percobaan beberapa kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 16. Di situ dijelaskan tentang kedekatan Allah dengan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Dari petikan ayat tersebut ternyata dijelaskan bahwa ada sebuah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan tersebut adalah tenggorokan atau urat leher. Jadi di situ bukanlah raga, bukanlah hati, bukanlah otak, bukanlah budi, bukan pula nafas untuk dekat dengan Tuhan, tapi sebuah zikir nafas yang bisa diarahkan kepada salah satu titik, yaitu urat leher atau tenggorokan. Saya pernah melakukan pernafasan dengan sebuah kalimat yang saya yakini mampu mensugesti kita untuk masuk ke situ. Nafas saya tarik dengan kuat, saya kunci, saya tahan. Maksudnya saya tahan, tapi secara tidak langsung menjadi terkunci hingga saya lupa. Jadi sebuah zikir nafas yang kita arahkan ke dalam salah satu titik ini akan mampu menjadikan sebuah pintu terbukanya dimensi batin. Jika di sini kita tidak pernah melakukannya, kita akan kebingungan karena kita akan masuk ke alam-alam yang belum kita ketahui arahnya, belum kita ketahui ujung pangkalnya. Dan di situ Anda diperlihatkan sebuah cahaya. Di situ Anda tulis, saya bergetar dengan sendirinya dan saya seperti hilang kesadaran dan saya melihat cahaya putih yang sangat terang. Jadi saya sarankan jika ingin melakukan hal seperti ini, janganlah ada di tempat umum. Kita latih sendiri saja di rumah secara pribadi, dan akan sangat lebih baik jika ada orang yang mendampingi atau guru mungkin, atau orang yang tahu lah tentang hal tersebut. Karena di dalam kondisi tersebut kita akan masuk ke alam di luar kesadaran kita. Ini seperti sesuatu yang Anda lakukan dengan tanpa tahu arah dan maksudnya. Anda hanya yakin melakukannya saja, begitu saja tanpa tahu apa-apa dan kemana nantinya. Batas kesadaran seseorang ada pada otak yang masih bisa terkoneksi dengan pikiran, ataupun akal yang masih bisa terkoneksi dengan pikiran, ataupun hati yang masih bisa terkoneksi dengan pikiran. Jadi pada saat pikiran Anda sudah lepas, Anda sudah jadi di dalam sebuah teknik zikir ataupun bermeditasi, terkadang itu kita melepas atribut kita seperti pikiran, panca indera dan yang lain. Disitulah kita akan
masuk ke dalam alam batin, alam gaib, alam batin dalam diri ataupun alam gaib di luar diri, semua bisa kita masuki. Di situ Anda melihat sebuah cahaya, artinya Anda lepas dari sisi gelap, Anda masuk dalam sebuah titik pencerahan meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Karena pada saat seseorang masuk ke alam kesadaran yang tertinggi ataupun masuk ke alam batin atau masuk ke alam gaib, terkadang mereka tidak mampu untuk melihat cahaya. Mereka hanya lepas saja, mereka hanya keluar saja dari alam sadar saat ini. Ada yang sampai ke alam kegelapan, ada yang bisa sampai ke alam cahaya-cahaya yang lain. Ada juga dari alam kegelapan tersebut beranjak ke alam-alam astral atau makhluk yang di situ banyak sekali jenisnya, dan itu semua adalah hakikat dari cahaya-cahaya kecil yang bertaburan di sekitar kita. Tapi di sini Anda melakukannya tanpa sadar dan masuk di alam cahaya putih yang sangat terang. Itulah yang bisa saya katakan sebuah pencerahan, sebuah titik cahaya. Para sahabat semua, pada dasarnya kita hidup di dunia ini yang penuh dengan godaan. Itu sangat sulit sekali untuk menjaga iman kita, sangat sulit untuk menjaga keyakinan kita. Kita seperti berjalan di jalan yang gelap, gerimis, kemudian juga angin, dan kita harus membawa sebuah api lilin untuk menerangi jalan kita di kegelapan tersebut. Kita harus menjaga api tersebut untuk tetap hidup dan mampu menerangi jalan kita. Seperti itulah kita menjaga iman di hati kita yang terkadang gelap. Jadi harus kita jaga iman kita supaya cahaya tersebut tetap mampu menerangi kehidupan kita di dunia ini. Jadi silakan jika ingin melatih hal tersebut dari nafas, kemudian tenggorokan, hingga masuk ke alam cahaya. Saya pernah membuat satu video yang berjudul Rahasia Urat Leher. Di situ saya beri sedikit tutorial untuk berlatih hingga kita masuk ke rahasia pintu Tuhan yang ada di urat leher. Silahkan simak video tersebut. Insya Allah nanti saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.